Halo teman belajar semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, baik-baik saja kan ya, Alhamdulillah. Baik, kita bisa bertemu lagi di channel kesayangan kita ini. Ya, teman belajar, kali ini kita mau membahas tentang materi IPA ya. Ya, kali ini kita mau bahas tentang gaya gesek atau friction force. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita membaca basmalah dulu yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya nanti minta tolong teman belajar memperhatikan video dengan seksama ya. Oke, siap ya? Oke teman belajar, kita mulai ya. Gaya gesek. Gaya gesek itu adalah salah satu jenis gaya. Ada gaya otot, ya, ada gaya listrik, gaya magnet, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita mau membahas tentang gaya gesek. Apa sih gaya gesek itu? Ya, gaya gesek itu adalah gaya yang berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain yang dipengaruhi oleh permukaan benda. Nah, kalian tahu kan, teman belajar semuanya, banyak benda di sekeliling kita. Setiap jenis benda itu terbuat dari bahan-bahan tertentu, ya, yang akan menghasilkan tampilan bendanya itu berbeda-beda, ya. Secara umum ada dua macam tekstur permukaan benda. Yang pertama yaitu permukaan halus. Nah, di sini dicontohkan dengan apa coba? Iya, cermin. Kenapa kalau cermin itu bertekstur halus? Supaya dapat memantulkan cahaya yang baik, sehingga cermin itu bisa digunakan untuk bercermin. Nah, untuk yang kedua yaitu berpermukaan kasar. Ya, kasar di sini contohnya yaitu ban. Ya, ban kendaraan itu coba kalian lihat di situ, di permukaannya itu terdapat alur ban seperti batik gitu ya, seperti selokan ya. Itu adalah alur ban. Nah, karena diberi alur maka permukaannya menjadi kasar. Nah, kenapa harus diberi alur? Supaya nanti bisa dimanfaatkan. Nah, begitu ya teman. Kita lanjutkan lagi ya. Baik, teman belajar semuanya. Jadi, karena gaya gesek itu ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan, maka gaya gesek akan menghambat gerak benda ya. Nah, di sini ada jika benda itu kasar dan jika benda itu licin permukaannya, maka dia akan mempengaruhi nilai dari gaya gesek itu. Ya. Jadi, jika semakin halus permukaan benda, ya, semakin licin permukaan benda, maka nilai gaya geseknya itu akan semakin kecil. Dan sebaliknya, jika semakin kasar permukaan benda, maka nilai gaya geseknya juga akan semakin besar. Nah, begitu ya teman. Nah, dari gaya gesek ini ada manfaat dan kerugiannya ya teman. Nah, sekarang kita mau bahas manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dulu. Nah, yang pertama, contohnya apa ya? Ya, yaitu gaya gesek dapat bermanfaat supaya benda itu mudah untuk dipegang. Nih, contohnya ada seorang anak yang bisa memegang pulpen dan buku karena ada gaya gesek di situ. Jadi pulpen dan bukunya tidak mudah terjatuh. Kemudian contoh manfaat yang kedua yaitu agar tidak mudah tergelincir. Nah, di sini ada digambarkan seseorang yang kesulitan untuk berjalan, dia akan tergelincir terus-menerus ya, karena permukaan lantai atau permukaan alas kakinya licin, halus, jadi dia akan tergelincir terus. Kemudian manfaat yang lainnya adalah menghentikan benda yang bergerak. Nah, ini kita juga bisa memanfaatkan gaya gesek. Contohnya nih, ada seseorang yang naik sepeda.
dia sudah sampai di tujuannya atau mau berbelok, ya otomatis dia akan memanfaatkan gaya geseknya, yaitu melakukan pengereman. Nah, gaya gesek yang terjadi antara rem dan ban itu akan menghentikan roda sepeda tersebut. Ya, manfaatnya yaitu menghentikan benda yang bergerak. Oke, ada lagi manfaatnya yang lain? Ada, yaitu untuk proses pemotongan. Nih contohnya ada potong rambut, ya, memotong rambut. Itu jika guntingnya itu tajam, ya, dia akan mudah untuk memotong rambut tersebut. Di situ terjadi gaya gesek antara gunting dan juga rambut. Itu ya. Baik teman belajar, selanjutnya kita bahas tentang kerugian gaya gesek ya. Nah, apa saja kerugiannya? Perhatikan tayangan berikut ini. Nah, di situ ada sebuah mobil yang sedang melaju kencang sekali. Terjadi yang pertama antara mobil dengan udara yang ada di sekitarnya. Kemudian gesekan antara ban dan juga jalan rayanya. Nah, jika jalan rayanya itu semakin kasar, bergelombang, maka lajunya juga akan makin berkurang kecepatan mobilnya. Atau jika anginnya makin kencang, itu juga sama, akan mengurangi laju kendaraan tersebut. Jadi kerugian dari adanya gaya gesek terhadap mobil itu ya, khususnya itu adalah menghambat dari gerak suatu benda. Selanjutnya, perhatikan pada ban mobil dan aspal itu. Nah, jika ban mobil itu terus berputar dan aspalnya semakin kasar, itu lama-kelamaan alur pada ban mobil itu juga akan menjadi habis, menipis ya. Nah, itulah kerugian yang lainnya. Oke, selanjutnya, selain ban dengan aspal, itu sebenarnya di dalam mesin mobil juga ada gesekan, yaitu di antara mesin-mesinnya yang mengakibatkan aus dari mesin tersebut. Jadi kerugian yang kedua yaitu mengikisnya dari permukaan yang saling bergesekan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cara memperkecil gaya gesek ya. Bagaimana saja caranya? Ya, pada intinya kita harus memberikan sesuatu supaya permukaan benda itu menjadi licin atau halus. Itu menjadi licin atau halus sehingga gaya gesek itu akan menjadi lebih kecil. Yang pertama, contohnya memberikan air sabun ya. Lantai yang disiram dengan air sabun itu pasti akan lebih licin ya, dan mudah tergelincir kalau kita melewatinya. Selanjutnya dengan cara memberikan roda. Nah, ini contohnya kursi yang dipindahkan. Jika kaki kursinya diberi roda, itu akan lebih mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya yaitu dengan memberikan tepung. Nah, ini contohnya pada permainan karambol ya. Papan karambolnya ditaburi tepung sehingga keping karambolnya akan lebih mudah untuk bergerak. Kemudian dengan cara memberikan minyak. Nah, ini contohnya pada mesin kendaraan. Nah, mesin di antara mesin kan saling bergesekan. Supaya mesinnya awet, tidak mudah aus dan rusak, maka diberi minyak pelumas di dalam mesin. Tuh, untuk memperkecil gaya gesek di antara mesin-mesinnya. Selanjutnya dengan cara mengurangi beban. Ya. Jika suatu benda itu semakin ringan, maka gaya geseknya juga akan semakin sedikit, semakin kecil. Begitu. Oke, selanjutnya kebalikannya. Bagaimana cara memperbesar terjadinya gaya gesek?
kebalikannya dengan yang tadi ya teman, caranya ya permukaan benda itu diperkasar supaya gaya geseknya lebih besar. Contohnya dengan cara memberi pull pada sepatu, contohnya sepatu sepak bola itu diberi pull supaya gaya geseknya lebih besar dan kita pemainnya tidak mudah tergelincir. Selanjutnya dengan cara memberi karet. Nah, ini contohnya pada meja ataupun kursi yang di kakinya itu diberi karet ya supaya tidak mudah bergeser. Kemudian contoh yang lainnya dengan cara memperlebar permukaan benda ya. Ini contohnya pada parasit penerjun. Nah, semakin lebar parasutnya, dia akan semakin lama untuk sampai ke permukaan bumi ya, karena gaya gesek dengan udaranya semakin besar pula. Kemudian dengan cara memberi alur, ini contohnya pada ban atau pada alas kaki ya, sepatu atau sendal itu diberi alur supaya tidak mudah tergelincir juga. Oke, selanjutnya yang terakhir dengan cara menambah berat beban dari suatu benda ya, jadi semakin berat beban suatu benda itu akan semakin besar pula gaya geseknya. Oke teman belajar, alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan kali ini ya, tentang apa itu gaya gesek, kemudian manfaat dan kerugian dari gaya gesek, kemudian cara memperbesar dan memperkecil gaya gesek itu sendiri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Selalu tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Oke. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.